Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada hari ini. Engkau sudah, Tuhan Yesus, memberikan kami kesempatan untuk boleh Tuhan menjalankan kehidupan kami, untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kami, Tuhan Yesus. Layakkan kami agar kami boleh belajar Tuhan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita hari ini akan belajar mengenai firman Tuhan, yaitu pencobaan. Temanya di sini saya akan berikan, yaitu berbahagia saat cobaan datang. Pertanyaannya, kok bisa? Gitu ya. Kok bisa kita harus berbahagia pada saat pencobaan datang? Karena ya di dalam firman Tuhan sudah disampaikan bahwa kita memang harus berbahagia pada saat pencobaan itu datang. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang kita garis bawahi ini adalah berbahagia. Kemudian di ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, kita mendapatkan suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, berbagai-bagai ini juga bisa kita garis bawahi bahwa itu pencobaan itu tidak satu, tapi ada beberapa. Mungkin di dalam waktu yang sama, mungkin teman-teman semuanya pernah mengalami yang namanya pencobaan beruntun datang gitu ya. Ayo kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-12, masih di pasal 1 ya teman-teman. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita disuruh lagi berbahagia. Kenapa ya? Sementara kita mengalami yang namanya pencobaan yang menyakitkan bagi tubuh kita ini. Namun perintah firman Tuhan mengatakan agar kita itu berbahagia. Ternyata kuncinya adalah kita lihat di dalam Amsal 17. Mari kita lihat dalam Amsal 17 ayatnya yang kedua-dua. Demikian bunyinya Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata ini kuncinya, saudara-saudara, teman-teman sekaliannya. Kenapa kita disuruh berbahagia? Karena ternyata apabila kita berbahagia, itu nanti yang tadinya ada sakit di dalam perjalanan kita menjalani pencobaan itu, secara otomatis itu nanti akan menjadi semangat. Karena apa? Kalau kita sudah semangat kita sudah patah,
sudah nggak ada lagi semangat kita, itu akan mengeringkan tulang. Yang ada kita hanya tambah menderita. Untuk itulah kita harus berbahagia saat pencobaan itu datang. Nah, sekarang pertanyaannya gini, pencobaan itu sebenarnya dari mana sih? Gitu ya. Apakah Tuhan mencobai kita? Untuk pastinya ayo kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Agar kita tidak salah paham dengan Tuhan. Demikian bunyinya di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Olehnya ini adalah oleh pencobaan itu sendiri. Jadi kalau kita bertanya sebenarnya pencobaan dari mana datangnya, itu datangnya dari keinginan-keinginan kita sendiri, keinginan-keinginan kita secara pribadi. Akhirnya kita diuji oleh keinginan kita itu, dicobain oleh keinginan kita itu tadi. Seperti itu teman-teman. Di sini dikatakan bahkan diseret dan dipikat oleh keinginan itu sendiri, gitu ya. Makanya kalau Tuhan sendiri tidak mencobai kita. Namun walaupun kita ini sudah bersalah, kita ini sudah jatuh ke dalam pencobaan oleh karena diri kita sendiri, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap memberikan kita pertolongan yang membuat kita akhirnya bisa kuat menghadapi semuanya. Mari coba kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 18. Demikian bunyinya, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia di sini huruf besar, ia di sini adalah Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis di padang gurun, gitu ya. Tetapi Tuhan menang di sana. Tuhan selalu menjawab iblis dengan kembali ke firman. Demikian juga sebenarnya kita pribadi lepas pribadi. Setiap ada pencobaan dalam kehidupan kita, kita harus kembali ke firman. Nah, seperti firman yang kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini dan ayat 12 tadi yang mengatakan bahwa kita harus berbahagia pada saat pencobaan itu datang. Karena pencobaan itu juga bisa membuat kita semakin berhikmat, semakin mengerti. Oh, aku merasakan sakit saat keinginan-keinginanku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya di kemudian hari kita bisa lebih berhati-hati lagi, lebih berpedoman kepada firman Tuhan lagi. Itu. Jadi buat kita semuanya pasti sudah pernah mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan. Dan kalau kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami ini sebenarnya adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan pasti
mampukan kita, sanggupkan kita untuk menjalani semuanya. Asalkan itu tadi, yang pertama kita harus tetap berbahagia, tetap gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tapi namanya kita sudah tidak semangat lagi, itu bisa mengeringkan tulang. Jadi kita harus tetap semangat. Bagi semua teman-teman yang mengalami pencobaan pada saat ini atau mungkin di hari-hari depan, ayo kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita, karena semua rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk itu kita akan diberikan kekuatan demi kekuatan yang dari Tuhan apabila kita bersandar kepada firman-Nya. Demikian kita belajar firman hari ini. Semoga bisa menguatkan bagi kita semua. Mari tetap tekun di dalam Tuhan, berjalan terus di jalan yang Tuhan telah tetapkan. Haleluya. Amin.